warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisiologi Ternak dari kelas E. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang peran ginjal dalam sistem osmoregulasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Karunia Robi dengan NIM 160. Saya Muhammad Usman dengan NIM 073. Saya Andi Bacat Pratama dengan NIM 027. Saya Syifa Rika Mudi dengan NIM 074. Saya SK Fanidia Hartomo dengan NIM 070. Saya Lintang Aprilia dengan ekor NIM 063. Mari langsung kita ke pembahasannya. Osmoregulasi adalah proses di mana tubuh secara aktif mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam atau elektrolit untuk mempertahankan kondisi stabil hemostatis dalam tubuh manusia dan mamalia. Ginjal adalah organ utama yang bertindak sebagai pusat kendali untuk sistem ini. Selanjutnya ada peran ginjal dalam sistem osmoregulasi, yaitu yang pertama menyaring darah dan mengatur volume air. Ginjal menerima sekitar 20% dari total darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya melalui unit penyaring kecil yang disebut nefron. Ginjal menyaring darah untuk memisahkan sel darah dan protein besar dari air, garam, dan limbah metabolisme. Proses ini memungkinkan ginjal untuk secara konstan memantau dan menyesuaikan seberapa banyak air yang harus dipertahankan dalam darah dan seberapa banyak yang harus dibuang sebagai urin. Proses reabsorpsi atau penyerapan kembali setelah darah disaring, cairan saringan atau filtrat mengalir melalui saluran panjang di dalam nefron atau tubulus. Disinilah osmoregulasi terjadi secara insentif. Jika tubuh kekurangan air atau dehidrasi, ginjal akan menyerap kembali atau reabsorpsi air dari filtrat dan mengembalikannya ke dalam aliran darah. Akibatnya, urin yang dihasilkan menjadi sedikit dan sangat pekat atau berwarna kuning tua. Jika tubuh kelebihan air atau overhidrasi, ginjal akan mengurangi penyerapan air, membiarkan kelebihan cairan mengalir ke kandungan kemih. Ini menghasilkan produksi urin yang banyak atau encer, berwarna bening. Perlu diketahui, ginjal tidak bekerja sendiri. Ia merespon sinyal dari otak dan kelenjar endokrin melalui hormon-hormon pengatur keseimbangan cairan. Contohnya hormon antidiuretik atau ADH atau vasopresin. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus yang ada di otak. Ketika sensor di otak mendeteksi bahwa darah terlalu kental atau kekurangan air, otak melepaskan ADH. ADH memberi sinyal pada ginjal, tepatnya pada bagian tubulus kolektivus, untuk membuka pori-pori air atau yang disebut aquaporin, sehingga air diserap kembali ke dalam darah. Sebaliknya, jika kita banyak minum air, produksi ADH menurun dan pori-pori ini akan menutup. Lalu selanjutnya ada hormon aldosteron. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Aldosteron merangsang ginjal untuk menyerap ion natrium atau garam ke dalam darah dan membuang kalium ke dalam urin. Karena air secara alami mengikuti garam melalui proses osmosis, peningkatan kadar garam di darah osmotis akan menarik lebih banyak air kembali ke sistem peredaran darah, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Peran yang terakhir yaitu mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Selain air dan garam, bagian dari osmoregulasi ginjal juga melibatkan pengaturan tingkat keasaman darah. Ginjal membuang ion hidrogen ekstra ke dalam urin dan menyerap kembali ion bikarbonat ke dalam darah untuk menjaga pH darah tetap berada pada angka normal, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak prosesnya. Sekian penyampaian materi dari kami, kelompok 4E, mata kuliah Fisiologi Ternak. Terima kasih. Bye-bye.